Tahukah kamu kalau pemerintah Arab Saudi telah membuat virtual reality atau VR Ka'bah Masjidil Haram di Metaverse? Hal ini untuk membuat tempat suci umat Islam itu semakin mudah dikunjungi seluruh umat dari seluruh penjuru dunia. Sebelum kita masuk pada fokus utama, terlebih dahulu kita membahas apa itu Metaverse. Sebenarnya, orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah Metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah Metaverse merujuk pada dunia virtual 3 dimensi yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja Metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3 dimensi. Zuckerberg menggambarkan Metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh pendiri Facebook tentang Metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan penggunaan internet yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Dilansir dari laman CNN.com, adanya Metaverse memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video, seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaannya yang disebut Horizon Workrooms, dan dapat digunakan dengan headset Oculus VR-nya. Headset yang berharga $300 lebih ini membuat pengalaman Metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman Metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lainnya. How it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Then we all got phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently, as connections got faster, video has become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. Now, since we're doing this remotely today, I figured let's make this special. So we've put together something that I think is really going to give you a feeling for what this future could be like. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways, and that's going to unlock a lot of amazing new experiences. When I send my parents a video of my kids, they're going to feel like they're right in the moment with us, not peering through a little window. When you play a game with your friends, you'll feel like you're right there together in a different world, not just on your computer by yourself. And when you're in a meeting in the metaverse, it'll feel like you're right in the room together, making eye contact, having a shared sense of space, and not just looking at a grid of faces on a screen.
That's what we mean by an embodied internet. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence. Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia telah membicarakan metaverse. Jadi, metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, Richard Keris, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di metaverse, sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluas, sehingga penggunaan bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda baik dari satu perusahaan atau perusahaan lain. Dengan cara yang sama, metaverse akan membuat penggunaan internet dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya. Selain itu, perusahaan video game di balik video game Fortnite yang populer, Epic Games, juga turut mengambil peran dan telah mengumpulkan 1 miliar US dollar dari investor untuk membantu rencana jangka panjang membangun metaverse. Pemain besar lainnya adalah platform game Roblox, di mana platform mereka telah menguraikan visinya mengenai metaverse sebagai tempat di mana orang-orang bisa berkumpul bersama dalam pengalaman 3 dimensi untuk bekerja, bermain, bersosialisasi, belajar, dan berkreasi. Merek-merek seperti rumah mode Italia Gucci juga melakukan kolaborasi dengan Roblox untuk menjual koleksi aksesoris khusus digital. Selain itu, Coca-Cola dan Clinique juga turut menjual token digital sebagai bantu loncatan menuju metaverse. Pihak Facebook memberikan pernyataan bahwa metaverse bukan produk tunggal yang hanya dapat dibangun oleh satu perusahaan saja, melainkan metaverse sama seperti internet, terlepas dari Facebook atau tidak, metaverse tetap ada. Mungkin kalian akan bertanya-tanya dan pernah membaca bahwa metaverse nantinya akan menggantikan internet. Apakah Facebook, Microsoft, dan Disney mencoba untuk mengambil alih dunia internet melalui metaverse? Di sebuah wawancara dengan The Verge, Zuckerberg memberikan gambaran metaverse sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan. Penggunaannya dapat memiliki pengalaman berbeda yang tidak didapatkan pada aplikasi atau halaman web 2 dimensi. Topik metaverse sudah sering dibicarakan di berbagai media online, namun perkembangan isu-isunya sangat menarik untuk kita bicarakan, tidak terkecuali dengan fokus yang satu ini. Pada Desember 2021, Arab Saudi telah mengumumkan luncurkan pameran di mana pengunjung bisa merasa dan melihat Hajar Aswad dengan teknologi virtual reality atau VR. Namun, pihak presidensi urusan 2 masjid suci pada Selasa mengatakan lewat Twitter bahwa ini bukan inisiatif haji dan umroh di metaverse. Metaverse tersendiri adalah sebuah jaringan teknologi virtual 3 dimensi, di mana penggunaannya harus menggunakan headset VR untuk menikmati kegiatan online tersebut. Proyek ini diluncurkan bulan Januari lalu oleh Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais. Ia menyebut bahwa banyak peninggalan sejarah dan Islam di masjid-masjid Makkah yang harus digitalkan untuk kepentingan semua orang. Muslim akan dapat mengunjungi batu Hajar Aswad secara virtual berkat metaverse. Melansir halaman cnbindonesia.com, hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang pejabat Arab Saudi. Ia menyebut bahwa metaverse dapat digunakan sebagai media manasik haji atau simulasi pelaksanaan ibadah haji sesuai urutan tata cara yang merupakan rukun-rukun haji. Inisiatif ini memungkinkan umat Islam untuk menyaksikan Hajar Aswad secara virtual sebelum ziarah ke Makkah, ungkap pejabat tersebut. Hal ini menimbulkan kontroversi. Beberapa lembaga Islam di dunia menyebut dengan adanya Ka'bah dalam dunia metaverse tak dapat dikategorikan sebagai ibadah haji. Salah satunya
ditegaskan oleh lembaga presidensi urusan keagamaan Turki atau Dinayet. Itu karena syarat ibadah itu adalah menyentuh lantai Mekah secara langsung. Ini, ibadah haji di Metaverse tidak mungkin terjadi, ujar Direktur Departemen Haji dan Umroh Diyain, Remzi Birkan Hurriyadlail News. Para kaum mukmin bisa membayar untuk kunjungan ke Ka'bah di Metaverse, tetapi tidak bisa dianggap sebagai ibadah sesungguhnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI ikut memberi penjelasan seperti dikutip dari sumber detik.com. Ketua MUI bidang fatwa KH Asrorun Niam Soleh menjelaskan kunjungan Ka'bah secara virtual ini bisa dilakukan guna mengenalkan Ka'bah kepada umat Islam sebelum mengunjungi Ka'bah. Menurutnya, kunjungan virtual ini bisa membantu calon jemaah haji atau umroh. Lantas, apakah ibadah haji sah apabila dilakukan melalui Metaverse?